Ya, shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema ketika cinta itu sudah dipersatukan oleh Tuhan. Dalam Matius 19 ayat 4, 5, 6. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu membaca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?" Dan firman-Nya, "Sebab itu laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, tapi satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Firman ini seringkali dibacakan waktu pernikahan. Baca sekali lagi ayat yang keempat. Tidakkah kamu membaca bahwa ia itu maksudnya Tuhan telah menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Nah, ketika cinta itu sudah dipersatukan oleh Tuhan, ya seperti Adam dan Hawa waktu itu ya. Waktu itu manusia pertama kali itu Adam. Waktu Adam tidur, tulung tulung sampean sorry tulang rusuknya itu diambil, dijadikan Hawa. Makanya dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Tuhan akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Maksudnya apa? Tuhan itu berfirman supaya manusia ini, laki-laki dan perempuan, menjadi sepadan dengan dia. Maksudnya ya dua-duanya ini mempunyai otoritas yang sama, di mana dia dalam mimbar pernikahan harus mempunyai sepakat satu daging. Maksudnya gini, pernikahan adalah satu momentum di mana ketika dua belahan jiwa itu sudah dipersatukan oleh Tuhan. Sepasang, bukan sepasang ya, seorang laki-laki dan perempuan. Nah, ayat yang kelima, sebab itu laki-laki itu meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Maksudnya adalah laki-laki itu adalah seorang pria yang mau menjadi pelindung bagi istrinya, dan istri adalah seorang penolong bagi suaminya. Sehingga apa? Dalam pernikahan kekristenan seringkali banyak perselisihan yang mohon maaf ya, cerai, mau pisah dan lain sebagainya karena sebuah masalah. Tapi kalau dari sisi Alkitabnya sendiri, kita dapat belajar bahwa apa yang sudah Tuhan persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maksudnya kalau Tuhan sudah memilihkan jodoh pasangan hidup yang terbaik, maka hubungan pernikahanmu, apa
cintamu itu kepada pasanganmu itu akan terus diberkati oleh Tuhan sepanjang perjalanan pernikahanmu. Ayat yang ke-8, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali dia berbuat zina lalu kawin dengan perempuan lain, itulah berbuat zina. Ya mohon maaf ya, seringkali laki-laki itu lebih, mohon maaf sekali ya, lebih prefer ke mata, karena mata ini lebih cenderung lebih buruk ya, lebih buruk ya. Contohnya ya, maaf ya, mata jelalatan dan lain sebagainya, mohon maaf sekali, dan itu memang sebuah kenyataan. Tapi mohon maaf sekali ya Bapak Ibu ya, mohon maaf, ini tidak ada unsur nyindir, cuman kebanyakan orang realitanya begitu. Tapi kita sebagai manusia ya, kalau cinta itu sudah dipersatukan oleh Tuhan, entah seburuk apapun pasanganmu, entah itu pasangan perempuan, pasangan laki, keduanya itu sudah sepadan, dimana Tuhan sudah mempersatukan kita di mimbar perkawinan yang kudus, memasuki perkawinan yang kudus, dimana kita harus menjalin komunikasi yang baik, dimana dalam menjalani komunikasi antar pasangan hidup itu kita harus selektif dan juga kolektif, dimana kita harus memiliki perspektif yang baik, dimana kita harus hidup taat kepada kebenaran firman Tuhan. Kembali lagi ke ayat yang ke-5. Apa maksud satu daging itu? Maksudnya gini, kamu misalnya ya Bapak Ibu ya, si A laki-laki dan B ini separuh, ini juga separuh ya, ibaratnya dua orang ini separuh disatukan dalam perkawinan yang kudus, masuk ke dalam perkawinan yang kudus, menjadi satu daging. Satu daging itu dimana dua belahan jiwa ini dipersatukan, masuk ke dalam perkawinan yang kudus. Ya, gimana sih mau masuk ke dalam pernikahan yang kudus? Yaitu dua belahan jiwa ini harus mau saling menerima apa adanya, jujur, gak boleh neko-neko, saling menutupi keburukan. Tapi dalam hubungan pernikahan, kalau cinta itu, kamu kalau sudah matang, cintamu itu sudah kamu seneng sama orang itu, klop, intinya kamu harus lihat lebih dalam bibit bobot bebetnya. Kamu harus lebih tahu dia lebih dalam, supaya kamu dapat mengerti pasangan hidupmu itu seperti apa nantinya. Agar apa? Hubungan pernikahanmu ke depan dapat menjadi hubungan yang selalu membawa persembahan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Demikian mereka bukan lagi bukan dua loh ya, tapi satu
satu, karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi ibaratnya gini, perkawinan Kristen itu kalau sudah, ibaratnya kalau wong Jawa lek wis dipersatuno ambek Gusti Yesus iku gak oleh dipisah. Jadi wis klop satu daging gini antara perempuan dan laki-laki menjadi satu. Memasuki perkawinan yang kudus itu cukup, kalau saya bilang loh ya, kalau saya bilang itu rodok ribet. Rodok ribetnya kenapa? Yaitu harus mau sama-sama rendah no semua sikap kita, ego kita, marah kita, semuanya kita tinggalkan untuk memasuki kehidupan pernikahan yang baru bersama dengan Tuhan. Maksudnya menjalani proses dinamika hidup rumah tangga. Kalau ada kuasa Tuhan di dalamnya, maka perjalanan pernikahanmu, kalau cinta itu sudah dipersatukan oleh Tuhan, pernikahanmu akan terus langgeng terus. Makanya seringkali kekristenan ini rodok, kalau saya bilang sendiri loh ya saudara, nggak nyinggung siapapun, rodok ruwet. Nah, untuk apa sebabnya Tuhan itu, sebab apa yang telah dipersatukan Tuhan? Maksudnya jangan dipisahkan oleh manusia. Pokoknya kalau dunia perkawinan yang kudus, kalau kamu mau cerai, tidak boleh. Kalau kamu sudah punya cinta yang lebih matang, ya, punya rasa cinta yang lebih dalam terhadap pasanganmu laki-laki atau perempuan, entah kamu sebagai pria dan wanita, kamu harus memilih pasanganmu sehingga kamu dapat, maksudnya gini, kamu bisa, dua orang ini bisa ngajak kamu mempunyai pola pikir yang baik, paradigma, perspektif, mindset yang baik, dan bisa diajak ke surga. Itulah dinamika ketika cinta itu sudah dipersatukan oleh Tuhan. Cinta itu diibaratkan sebagai tanaman yang harus diberi pupuk sebuah kejujuran, ketulusan, dan kepercayaan. Yaitu loh, kalau cinta manusia itu diberi makan cinta gak ada artinya, tong kosong nyaring bunyinya. Kalau mau cinta yang mau dipersatukan oleh Tuhan, kuncinya satu, hidup dalam hadirat Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kejujuran, ketulusan, kepercayaan. Itu loh yang mau di progresnya Tuhan dalam kehidupan kita itu seperti itu. Kalau sudah dipersatukan oleh Tuhan, itu seperti itu. Makanya pernikahan kekristenan itu sebenarnya enak dalam arti ya, kalau keduanya saling mau menerima, saling menjaga kekudusan, sehingga hidup yang kita jalani ini, dua pasangan ini menjadi satu, dapat bersama-sama diajak ke surga dengan cara hidup taat kepada kebenaran firman Tuhan. Oke saudara, demikian. Terima kasih banyak saudara, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.